Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini, izinkan saya menceritakan kisah seorang pedagang yang jujur namun terjebak dalam fitnah, hampir merasakan kebangkrutan, dan tidak memiliki uang untuk merayakan hari raya. Namun, amalan yang dilakukannya mengubah hidupnya secara tak terduga. Sebelum kita melanjutkan, saya sarankan untuk memperbanyak syalawat kepada Nabi Muhammad agar syalawat ini kelak menjadi saksi kita dan membantu kita meraih syafaat di akhirat. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel ini, karena itu sangat membantu dalam menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di luar, hujan deras mengguyur atap rumah kayu, menciptakan suara rintik yang tak henti-hentinya di tengah keheningan malam. Lampu pijar di ruang tengah berpenda redup, hampir padam akibat fluktuasi listrik yang tidak stabil. Di sudut ruangan, seorang lelaki berusia sekitar 30 tahun duduk termenung. Wajahnya dipenuhi garis-garis kelelahan dan matanya sayu menatap tumpukan lembaran kertas di hadapannya, catatan utangnya yang menumpuk. Namanya Hesan, seorang pedagang kecil di pasar tradisional yang kini berada di ambang kebangkrutan. Dagangannya yang dulunya ramai kini sepi, bagaikan kuburan. Setiap hari, ia menggelar lapaknya dengan harapan dagangannya laku, tetapi yang datang hanya sedikit. Modalnya semakin menipis, sementara utang terus mengejarnya. Dari dalam kamar, terdengar suara batuk lirih suara istrinya, Aisyah, yang sedang sakit sejak minggu lalu. Hesan memejamkan matanya sejenak, menahan sesak yang semakin menghimpit dadanya. Ia ingin membeli obat untuk Aisyah, tetapi uang yang ada di tangannya tidak cukup untuk membeli beras. "Bang, aku kepikiran nanti Lebaran, anak-anak harus bisa merayakannya." Suara Aisyah terdengar pelan, penuh kekhawatiran. "Insya Allah ada rezekinya nanti," jawab Hesan, meski di dalam hati ia sendiri tidak tahu dari mana rezeki itu akan datang. Malam semakin larut, hujan masih terus turun. Hesan duduk di depan meja kecilnya, menatap daftar utang yang seolah mengejek dirinya. Besok adalah batas terakhir pembayaran utangnya kepada seorang rentenir. Jika ia tidak membayar, warung kecilnya akan disita, dan berarti ia tidak akan memiliki sumber penghasilan lagi. Hesan menghela napas panjang. Ia sudah mencoba meminjam uang ke sana-sini, tetapi semua orang mengalami kesulitan yang sama. Ia bahkan sudah menjual barang-barang berharga yang tersisa, tetapi jumlahnya masih saja tidak mencukupi. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu depan membuatnya tersentak. Hesan bangkit dengan perasaan was-was. Dalam keadaan hujan seperti ini, siapa yang datang malam-malam? Ia membuka pintu dan di depannya berdiri seorang pria berbadan besar dengan raut wajah dingin, yakni Surya, orang suruhan rentenir yang selama ini menagih hutangnya. "Besok sebelum jam siang, uangnya harus ada," kata Surya, tanpa basa-basi dan dengan suara penuh ancaman. Hesan menelan ludah, "Tolong beri saya waktu lagi. Saya sedang berusaha." Surya menggeleng. "Sudah cukup banyak waktu yang kamu minta. Jika besok uangnya tidak ada, warungmu selesai." Pria itu berbalik dan pergi begitu saja, meninggalkan Hesan yang berdiri terpaku, merasa kakinya lemas seolah tidak mampu lagi berdiri di dalam rumah. Aisyah di dalam kamar mendengarkan semua dengan penuh kecemasan. Dengan cemas, ia memperhatikannya dan mendekat, menggenggam tangan suaminya dengan erat. "Bang, MK, kita perlu banyak berdoa. Istriku sudah tidak benaran," katanya, terbata-bata. Angin malam berembus pelan, membawa udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Hesan masih duduk bersimpuh di atas sajadah lusuh, bibirnya bergetar melafalkan doa dengan penuh harapan. Hujan telah mulai reda, menyisakan gemericik air yang mengalir dari atap menuju tanah. Di sampingnya, Aisyah terbaring lemah, matanya terpejam,
tetapi air mata membasahi pipinya. Ia merasa tak kuasa menahan kesedihan melihat kondisi suaminya. Hesan berusaha menguatkan diri, mengulang doa-doa dengan penuh keyakinan. Ia tak lupa mengamalkan zikir pendek yang diajarkan oleh almarhum ayahnya, Hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'mal nasir, yang artinya, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Hatinya sedikit merasa tenang setelah melafalkan doa tersebut, meskipun kecemasan masih menghantuinya, hutangnya jatuh tempo besok, dan ia belum memiliki uang untuk melunasinya. Saat ia hendak berdiri, tiba-tiba suara ponselnya bergetar di atas meja. Ia menatap layar ponselnya yang penuh dengan retakan dan mengerutkan dahi melihat nomor tak dikenal. "Assalamualaikum," sapa Hesan dengan suara parau. "Waalaikumsalam, ini Pak Hesan, betul?" Suara di seberang terdengar berat dan penuh wibawa. "Iya, saya sendiri." "Maaf, ini dengan siapa?" tanya Hesan. "Saya Pak Rahmat, pengurus masjid di kota sebelah. Saya mendapatkan nomor Bapak dari kenalan," jelasnya. "Maaf, Pak, saya sedang mencari seseorang yang bisa membantu mengelola kantin di masjid kami." "Bapak tertarik?" tawar Pak Rahmat. Hesan nyaris tak percaya dengan apa yang baru didengarnya, sebuah pekerjaan di saat seperti ini. "Tapi saya masih punya warung, Pak," jawab Hesan ragu-ragu. "Begini, Pak Hesan, saya tahu warung Bapak sedang dalam masalah. Kalau Bapak mau, saya bisa membantu memberikan modal awal untuk memulai usaha di sini. Hasilnya bisa Bapak gunakan untuk melunasi hutang," kata Pak Rahmat dengan nada bersahabat. Hesan menggenggam ponselnya erat-erat. Ini seperti jawaban dari doanya tadi. Namun, ada satu masalah. Hutangnya jatuh tempo besok siang, dan ia masih belum punya uang sepeser pun. "Pak Rahmat, saya sangat bersyukur atas tawaran ini, tapi saya harus melunasi hutang saya besok sebelum jam siang. Jika tidak, warung saya akan disita," kata Hesan dengan jujur. Pak Rahmat terdiam sejenak. "Berapa jumlahnya?" tanya beliau. Hesan menyebutkan jumlah tersebut dengan suara berat. Angka itu terasa menyesakan. Dia kemudian melirik ke arah istrinya, Aisyah, yang menatapnya dengan mata penuh harapan. Dengan pelan, Hesan berdoa dalam hati, "Jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku dengan karunia MU." Hesan merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dalam pandangannya, kehidupan yang telah dia usahakan dengan keras tampak sedang berada di ambang kehancuran. Dengan penuh harapan, dia telah datang menemui Pak Rahmat yang selama ini dianggap sebagai penolong. Wajahnya berseri ketika Pak Rahmat mengulurkan sebuah amplop padanya. "Ini anggaplah sebagai pinjaman tanpa bunga. Kembalikan saja setelah usaha Bapak lancar," ujar Pak Rahmat dengan senyuman hangat. Dengan tangan yang gemetar, Hesan menerima amplop itu. Saat membukanya, matanya terbelalak melihat isi di dalamnya. Jumlah uang yang cukup untuk melunasi semua hutangnya, bahkan untuk memulai usaha baru. Dengan suara bergetar, dia mengucapkan doa syukur yang diingatnya sejak kecil. "Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Engkau memberkahi rezeki kami dan menjauhkan kami dari siksa neraka." Hesan menatap Pak Rahmat dengan penuh rasa syukur. "Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Gunakanlah ini dengan bijak, dan teruslah berdoa serta berusaha. Allah selalu punya cara untuk memberikan rezeki kepada mereka yang bersungguh-sungguh," jawab Pak Rahmat bijaksana. Air mata kebahagiaan menetes di pipi Hesan. Ini bukan sekadar uang. Ini adalah jawaban dari semua doa yang dipanjatkannya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Hesan berpamitan. Hari ini juga, ia bertekad untuk melunasi hutangnya dan memulai hidup baru.
ia melangkah dengan ringan, amplop berisi uang itu digenggam erat. Hujan gerimis turun dengan lembut, seolah memberi tanda bahwa harapan baru telah datang. Langkahnya semakin cepat menuju rumah, membayangkan senyum lega Aisyah saat mengetahui hutang mereka bisa dilunasi. Namun, saat tiba di rumah, Hesan mendapati Aisyah duduk diam dengan wajah pucat. Mata istrinya tampak sembab, jelas habis menangis. "Apa yang terjadi?" tanya Hesan dengan cemas. Aisyah menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. "Bang, tadi ada orang datang. Mereka bilang jika kita tidak bisa membayar hutang sebelum siang, warung akan diambil." Hesan menghela napas panjang. "Tenang, aku sudah punya uangnya. Aku akan pergi sekarang dan melunasi semuanya." Aisyah mengangguk, tetapi rasa khawatir masih menggelayuti hatinya. "Ya Allah, mudahkanlah urusanku dan bukakanlah pintu rezekimu untukku," doa Hesan dalam hati. Jalan mulai ramai oleh pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan. Udara masih dingin, tetapi hati Hesan mulai menghangat dengan harapan. Namun tiba-tiba, sebuah sepeda motor melaju kencang dari arah belakang dan menabraknya. Hesan terjatuh, amplop uangnya terlempar jauh. "Tolong!" Hesan mencoba bangkit, tetapi lututnya terasa sakit. Dia melihat seorang pria berjaket hitam mengambil amplopnya dan berlari ke gang sempit. Hesan merangkak berusaha mengejar, tetapi tubuhnya tak berdaya. "Ya Allah," bisiknya dengan suara bergetar. Beberapa orang datang membantunya berdiri. Salah seorang pemuda menatapnya cemas. "Pak, apa yang dicuri?" "Uang untuk bayar hutang," suara Hesan hampir tak terdengar. Pemuda itu langsung berlari ke arah gang, sementara Hesan hanya bisa terpaku. Semua harapannya baru saja direnggut dalam hitungan detik. Hutang warungnya melintas dalam pikirannya bak kilatan petir. Hesan menggigit bibirnya, menutup mata erat-erat, dan mengulang doa yang pernah diajarkan ayahnya, "La haula wala quwata illa billah." Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Ia menengadah ke langit yang mulai mendung. Hujan turun semakin deras, menyamarkan air mata yang mengalir di pipinya. Di kejauhan, seseorang memanggilnya, "Pak." Hesan menoleh ke arah suara itu, melihat amplop yang basah di tangannya. Dengan gemetar, ia mendekat. "Saya hanya membantu, Pak." "Pergilah, jangan sampai terlambat," ucap orang itu. Hesan merasa gundah. Ia tahu jika terlambat, warung kecil satu-satunya yang dimilikinya akan hilang. Sesampainya di gang sempit yang menuju rumah rentenir, naasnya, Hesan tersengal-sengal. Tangan gemetarnya mengingat perampokan yang baru saja terjadi. "Ya Allah, berikanlah aku rezeki halal dan jauhkan aku dari rezeki yang haram," doanya penuh harap. Ketika sampai, seorang pria berkepala botak dengan tatapan tajam membukakan pintu. "Kau sudah bawa uangnya?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Hesan mengangguk. "Aku ingin melunasi hutangku sekarang." Pria itu tersenyum sinis. "Sudah lewat waktu, Bung. Aku sudah perintahkan anak buahku untuk mengambil warungmu." Darah Hesan berdesir. "Tidak. Aku sudah datang tepat waktu dan hutangku seharusnya lunas." Pria itu mendekat dan berkata dengan nada dingin, "Tapi aku juga punya aturan. Sekarang, jika kau ingin warungmu kembali, bayar 2 kali lipat." Jantung Hesan berdebar kencang, seperti dihantam palu godam. "Itu tidak adil. Kau tidak bisa seenaknya." Pria itu hanya tertawa. Di dunia ini, yang punya kuasa adalah yang punya uang. Jika kau tidak bisa bayar,
Anggap saja warung itu sudah bukan milikmu. Hesan tahu betapa kejamnya situasi ini, namun tak menyangka ada orang sejahat ini. Dengan panik, Hesan merasakan kepanikan menggelayuti hatinya. Namun, ia segera pergi dari tempat itu, sementara pria rentenir itu hanya mendengus, seolah tak peduli. Di sepanjang jalan pulang, hati Hesan dipenuhi tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Pak Rahmat datang tiba-tiba? Sesampainya di warung, Hesan terkejut melihat Pak Rahmat berdiri di depan pintu dengan wajah serius. Pak Rahmat, ada apa? Tanyanya bingung. Aku mendengar sesuatu tentang hutangmu dan aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Hesan menatapnya dengan kebingungan. Maksud Bapak? Pak Rahmat menarik napas. Berapa total hutangmu? Hesan terkejut ketika Pak Rahmat mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya dan memberikannya dengan lembut. Ambil ini, gunakan untuk melunasi hutangmu, katanya. Mata Hesan membelalak tak percaya. Pak Rahmat, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerimanya begitu saja, jawab Hesan ragu. Pak Rahmat tersenyum, anggap saja ini pinjaman tanpa bunga. Aku hanya ingin kau bisa terus berjualan dan tidak terjebak dalam cengkeraman rentenir. Hesan menunduk, air mata menggenang di sudut matanya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak, ucapnya lirih. Pak Rahmat menepuk bahu Hesan, Allah yang menggerakkan hatiku. Sekarang, pergilah dan lunasi hutangmu sebelum terlambat. Hesan mengangguk, lalu segera bergegas kembali ke rumah rentenir dengan harapan baru. Ia berlari menembus hujan, kali ini dengan napas yang lebih ringan dan semangat yang menyala di dadanya. Amplop pemberian Pak Rahmat digenggam erat, layaknya tiket kebebasan dari jeratan rentenir. Sesampainya di depan rumah pria botak itu, ia mengetuk pintu besi dengan keras. Tak lama, pintu terbuka dan mengungkapkan wajah rentenir yang masih menyeringai sinis. Kamu lagi, sindirnya. Hesan menatapnya tajam dan berkata tegas, saya ingin melunasi hutang saya, dan kali ini tidak ada alasan bagimu untuk menolak. Ia menyerahkan amplop tebal itu. Pria botak itu menerimanya dengan ragu, lalu membukanya dan mulai menghitung lembaran uang di dalamnya. Cukup banyak juga, ucapnya seraya mendecakkan lidah. Ini semua untuk melunasi hutangku, tambah Hesan. Melihat kata-kata yang tertera di amplop, rentenir itu tidak bisa menemukan celah untuk mengelak. Dengan yakin, Hesan menggenggamnya kembali. Terima kasih, katanya, lalu berbalik untuk pergi. Namun, baru beberapa langkah, suara rentenir itu kembali terdengar. Kamu tahu, Hesan? Dunia ini kejam. Orang sepertimu mungkin menang hari ini, tapi lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Hesan berhenti sejenak dan menoleh dengan tatapan tegas. Aku tidak butuh keberuntungan. Aku punya Allah. Ia melangkah pergi tanpa menoleh lagi, sementara air mata haru mengalir di wajahnya. Kini ia telah terbebas dari jeratan hutang. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi ancaman. Saat tiba di warung Aisyah, ketegangan memenuhi suasana. Bagaimana, Hesan? Apa yang terjadi? Tanya Aisyah cemas. Hesan tersenyum lebar. Ia menatap langit yang mulai cerah usai hujan, merasakan bahwa hari ini adalah awal yang baru. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram. Lunasi hutang-hutangku dengan kekayaan MU dan bukan dengan berhutang kepada manusia. Sekarang, bayang-bayang rentenir itu tidak lagi menghantui warungnya. Meskipun barang dagangan masih seadanya,
Pagi itu Hasan dan Aisyah tengah menata beberapa barang di etalase saat seorang pria tua dengan tongkat kayu mendekati warung mereka. Wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam. "Assalamualaikum," sapa pria itu dengan suara berwibawa. "Waalaikumsalam, Pak." "Silakan, mau cari apa?" jawab Aisyah ramah. Hasan, pria yang ramah, tersenyum saat pria itu bertanya. "Saya hanya ingin melihat-lihat. Sering kali saya lewat sini, tapi baru kali ini saya ingin singgah." Hasan mengangguk dan membiarkan pria tersebut memperhatikan warungnya. Sesekali, pria itu mengelus janggutnya sambil tersenyum tipis. "Bagaimana daganganmu, nak?" tanyanya. Hasan terdiam sejenak lalu menghela napas. "Alhamdulillah, masih ada yang membeli, tetapi jujur, hasilnya masih jauh dari cukup. Saya masih belajar bagaimana mengembangkan usaha ini." Pria itu mengangguk. "Saya mengerti, saya juga pernah berada di posisimu dulu, berjualan kecil-kecilan tanpa tahu cara menarik pelanggan sampai akhirnya saya menemukan rahasianya." Hasan menatap pria itu dengan penuh minat. "Rahasia?" tanyanya. Pria itu tersenyum. "Sederhana saja. Berdagang bukan sekadar mencari untung, berdagang adalah ibadah. Jika kau ingin sukses, kau harus mengundang keberkahan dalam setiap transaksi." Hasan mendengarkan dengan seksama. "Ada 3 amalan yang harus kau jaga. Pertama, sebelum berangkat berdagang, bacalah Bismillahirrahmanirrahim ma'asmiu fil ardi wala fisamai wa huwa samiul alim sebanyak 3 kali. Itu adalah perlindungan dari segala keburukan." Keduanya melanjutkan pembicaraan, dan pria itu menjelaskan, "Kedua, bacalah doa ini, Allahumma ini asaluk rizkan tayyiban wa amalan mutakobalan." Dengan begitu, setiap transaksi yang terjadi akan menjadi jalan keberkahan. Hasan merasakan harapan baru menyala di dadanya. Ia menggenggam tangan pria tua itu dengan erat. "Terima kasih, Pak. Saya akan mengamalkannya." Pria itu menepuk bahu Hasan. "Jangan lupa satu hal, jangan pernah ragu pada janji Allah. Rezeki akan datang tanpa kau duga." Mereka berpisah dengan senyuman, dan dalam hati, Hasan berdoa untuk kelancaran rezekinya. Hari demi hari, keajaiban terus berdatangan. Hasan dan Aisyah kini percaya bahwa keberkahan adalah kunci utama dalam berdagang. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Masih ada tantangan yang menanti. Suatu hari, di depan warung, seorang lelaki tinggi besar berdiri dengan tangan disedekap. Wajahnya garang, matanya tajam menusuk. Di belakangnya, ada 3 orang yang tampak seperti anak buahnya. "Hasan," seru lelaki itu dengan suara berat. Hasan mengenali suara itu, dadanya berdebar. "Malik," ucapnya, merasa cemas. "Hati-hati, Malik," sindirnya sambil menyeringai. "Aku dengar warungmu laris manis sekarang, kau sudah kaya ya?" "Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah," jawab Hasan dengan tenang. Malik tertawa kecil. "Kalau begitu, kau pasti bisa membayar pajak perlindungan." Hasan mengernyit. "Pajak perlindungan? Saya tidak." "Aku mengerti maksudmu." Malik mendekat, sementara aku dan anak buahku tetap menjaga keamanan di daerah ini. Siapapun yang memiliki usaha di sini harus membayar kepada kami. Jika tidak, siapa yang bisa menjamin keamananmu? Hasan mengepalkan tangannya, dengan ketegasan dalam nada bicaranya. "Aku tidak butuh perlindungan dari kalian, aku sudah memiliki perlindungan dari Allah." Malik mendengus, "Jangan sok kuat, aku hanya ingin mendapatkan bagian dari rezekimu."
Hesan menatapnya tajam. Aku tidak akan memberikan sepeser pun dari hasil jerih payahku kepada orang yang tidak berkepribadian. Tak lama setelah itu, Malik dan anak buahnya pergi, sementara Aisyah, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara, "Bang, jangan khawatir, kita punya Allah di sisi kita." Malam-malam berlalu, namun situasi semakin memburuk. Setiap malam, ada seseorang yang melempar batu ke arah warung mereka. Kadang-kadang, saat Hesan baru saja menutup toko, ia mendengar suara langkah kaki mengendap-endap di sekitarnya. Sampai suatu malam, suara gemuruh terdengar dari luar. Hesan berlari keluar dan tertegun melihat api berkobar di sudut warung. Sebagian stok dagangan sudah mulai terbakar. Aisyah menjerit, sementara warga mulai berdatangan. "Cepat ambil air," teriak Hesan, dan warga bahu-membahu membantu memadamkan api. Butuh beberapa menit sebelum kobaran api itu padam, tetapi sebagian dari warung Hesan sudah hangus. Aisyah menangis, "Bang, warung kita." Hesan memeluk istrinya erat, matanya berkaca-kaca meski berusaha menahan tangis. Di antara kerumunan warga, ia melihat seseorang berdiri di kejauhan. Malik, lelaki itu tersenyum puas sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. Hesan mengepalkan tangannya. Ia tahu ini adalah ujian yang lebih besar. Ia menatap sisa-sisa warungnya yang hangus terbakar, asap tipis mengepul dari tumpukan kayu yang masih menyala. Aisyah dan Hesan terkulai lemas. Aisyah menangis pelan, memeluk Hesan dengan wajah penuh kesedihan. "Bang, bagaimana kita bisa memulai lagi?" Hesan menarik napas dalam-dalam. Hatinya terasa berat, tetapi ia tidak bisa membiarkan keputusasaan menguasai dirinya. "Kita harus bangkit, Aisyah. Allah pasti menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita," ujarnya penuh keyakinan. "Kita akan membangun kembali warung ini." Dengan segenap kekuatan, Hesan mendekap Aisyah, berusaha menahan amarahnya terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Ia hanya bisa berdoa agar keadilan datang pada waktunya, meminta kesabaran dan keteguhan hati. Malam itu, meskipun diwarnai kesedihan, mereka tetap melaksanakan salat tahajud, memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Allah berharap akan ada jalan keluar dari musibah yang mereka hadapi. Keesokan harinya, berita tentang kebakaran warung Hesan menyebar dengan cepat. Beberapa pelanggan setianya datang menemuinya. "Kami tetap ingin membeli barang daganganmu, Hesan. Kami percaya kau pasti bisa bangkit lagi," ucap salah seorang pelanggan. Hesan tersenyum, meskipun hatinya masih terasa berat. "Terima kasih. Aku akan berusaha," jawabnya. Namun, ia tentunya merasa kesulitan, karena semua modal dan stok dagangannya hangus terbakar. Dalam kebingungan, Hesan berpikir keras tentang bagaimana cara mendapatkan uang untuk memulai kembali. Aisyah, yang selalu mendampingi, menggenggam tangan Hesan. "Bang, kita harus berusaha. Mungkin kita bisa meminjam uang kepada orang yang kita percayai," sarannya. Namun, Hesan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mau berhutang lagi. Aku ingin memulai dari nol dengan cara yang halal." Hari-hari berikutnya dilalui dengan bekerja serabutan. Hesan membantu Pak Rahmat mengangkat barang di tokonya, menjadi kuli di pasar, bahkan tukang antar pesanan untuk beberapa warung makan. Setiap uang yang didapatnya, ia simpan sedikit demi sedikit. Aisyah pun turut membantu dengan menjual makanan ringan yang ia buat sendiri. Dalam waktu beberapa bulan, mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebagian kecil barang. Hesan memutuskan untuk membuka lapas sederhana di pinggir jalan, menggunakan meja kecil dan beberapa rak kayu bekas yang diberikan oleh tetangganya. Ketika baru saja mulai berjualan,
Tiba-tiba seorang lelaki berpakaian rapi menghampirinya. "Assalamualaikum. Apakah ini Ben Hesan?" tanya lelaki itu. "Waalaikumsalam, ya saya Hesan. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Hesan. Lelaki itu tersenyum dan memperkenalkan diri. "Saya Fadli. Saya mendengar tentang usaha Anda yang terbakar dan bagaimana Anda tetap berjuang. Saya memiliki usaha grosir di kota dan ingin menawarkan sesuatu kepada Anda." Hesan mengerutkan kening, penasaran. "Menawarkan apa?" tanyanya. "Saya ingin memberikan Anda barang dagangan secara konsinyasi. Anda bisa menjualnya terlebih dahulu dan membayarnya nanti setelah mendapatkan keuntungan." "Saya percaya pada kejujuran Anda," jelas Fadli. Mendengar tawaran itu, Hesan merasa bergetar hatinya. Ini adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Ia menggenggam tangan Fadli dengan erat. "Terima kasih. Saya akan menjaga amanah ini dengan baik." Dengan modal barang dari Fadli, Hesan mulai berjualan kembali. Kali ini, dagangannya lebih banyak dari sebelumnya. Dalam beberapa minggu, warung kecilnya mulai ramai kembali. Ia tetap mengamalkan doa-doa yang selama ini membantunya, memohon agar dagangannya laris. Hesan semakin maju, dan berkat bantuan Fadli, ia bisa menjual lebih banyak barang tanpa harus berhutang. Aisyah tak henti-hentinya bersyukur, selalu bangun lebih awal untuk membantu Hesan menata dagangannya. Setiap malam, mereka tak pernah melewatkan salat tahajud dan membaca doa-doa yang selalu mereka amalkan agar terhindar dari musibah dan fitnah. Hesan membaca kertas yang berisi daftar nama beberapa pedagang di pasar Aisyah. Ia merasa tertegun dan sangat terkejut, terlebih ketika menyadari bahwa ia telah ditipu, bahkan dijebak dengan harga-harga yang semakin mahal. Di sampingnya, Aisyah, istrinya, meremas tangan suaminya dengan penuh keprihatinan. "Bang, kita harus bagaimana?" tanyanya penuh makna. Hesan kemudian tersenyum tipis dan menjawab, "Kita tetap berjualan seperti biasa. Jangan takut dengan fitnah. Ingatlah, fitnah tak akan bertahan lama jika kita tetap jujur dan berbuat baik." Malam itu, setelah melaksanakan salat tahajud, Hesan berdoa dengan sepenuh hati agar dijauhkan dari fitnah dan orang-orang zalim. "Ya Allah, lindungilah aku dari fitnah dunia dan siksa kubur," ujarnya dengan penuh penyesalan. Keesokan harinya, rumor mulai merebak. Beberapa pelanggan datang dengan wajah ragu, sebagian mempertanyakan apakah benar Hesan menjual barang haram, sementara yang lain malah seenaknya menaikkan harga dagangannya. Hesan menghadapi semua pertanyaan itu dengan tenang, menjelaskan dengan sabar bahwa tidak perlu percaya pada kabar burung. "Silahkan lihat sendiri harga dan kualitas barang yang saya jual," ucapnya sambil tersenyum. Aisyah pun berperan aktif, memastikan setiap pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan pelayanan yang terbaik. Namun, saat keadaan mulai mereda, Malik datang ke warung Hesan. Pada malam itu, langit nampak gelap dan angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Hesan yang tidak bisa tidur, duduk di ruang tamu menatap warungnya dari jauh. Tiba-tiba, ia melihat bayangan seseorang bergerak di sekitar warungnya. Jantungnya berdegup kencang. Segera ia mengambil senter dan sebatang kayu. Ketika cahaya senter menyinari sudut gelap tersebut, terlihat seseorang sedang menuangkan sesuatu ke atas barang dagangannya. "Hei, apa yang kau lakukan?" teriak Hesan. Orang itu terkejut dan segera melarikan diri. Hesan berusaha mengejarnya, namun orang tersebut terlalu cepat menghilang ke dalam kegelapan. Setelah kembali ke warung, Hesan mencium bau menyengat. Ia mendapati ada minyak tanah yang ditinggalkan di lantai.
Hatinya terasa sesak. Malik benar-benar ingin menghancurkan usahaku, pikirnya. Segera ia membersihkan semua barangnya dan memastikan semuanya aman. Saat itu, Hasan menyadari bahwa ini bukan sekadar persaingan dagang, ini adalah perang antara kebaikan dan kejahatan. Ia harus memenangkan pertempuran ini. Meski ancaman dari Malik semakin nyata dan fitnah semakin menyebar di pasar, Hasan tetap berpegang pada keyakinan bahwa kebaikan tidak akan kalah oleh kejahatan. Malam itu, Hasan dan Aisyah berdoa dengan penuh ketulusan. Ya Allah, berilah keputusan yang terbaik antara kami dan kaum kami. Fadli, seorang teman mereka, datang dengan kabar tentang rencana jahat Malik. Ia berkata, sudah waktunya kita bertindak. Dengan bantuan beberapa pedagang lain yang merasa simpati, mereka mulai mengumpulkan bukti bahwa Malik adalah sosok yang menyebarkan fitnah di pasar. Saat pasar mulai ramai, Hasan bersiap untuk menghadapi Malik dan membongkar kebohongannya. Malik telah menyuruh seseorang untuk menghancurkan usaha Hasan, dan mulai muncul bisikan-bisikan mengenai nama Malik. Reputasi Malik mulai tercoreng, sementara beberapa pelanggan yang dahulu percaya pada fitnah tersebut mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu. Tidak hanya itu, pemilik pasar yang mendengar kekacauan ini akhirnya turun tangan dengan membawa bukti yang cukup. Ia memutuskan untuk mengusir Malik dari pasar selamanya. Malik hanya bisa terdiam dengan wajah penuh penyesalan sebelum akhirnya pergi meninggalkan pasar dengan rasa malu. Pada saat yang sama, Hasan merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia hanya perlu bersabar, berdoa, dan berpegang pada prinsip kebaikan. Usahanya kini semakin maju, dengan banyak pelanggan baru yang datang dengan kepercayaan yang lebih besar. Di tengah kesibukannya, Hasan tidak pernah melupakan amalan-amalannya. Ia tetap istiqomah dalam membaca doa-doa dan menjaga kejujuran dalam usahanya. Suatu hari, seorang pelanggan datang dengan membawa kabar menggembirakan. Bang Hasan, ada seorang pengusaha kaya yang tertarik untuk bekerja sama. Ia ingin memborong barang-barang dari warung abang dalam jumlah besar, katanya. Kesempatan ini membuat usaha Hasan berkembang lebih besar dari sebelumnya. Ia tersenyum dan menatap langit, serta mengucapkan, Alhamdulillah, Allah selalu punya cara untuk menolong hambanya yang sabar. Kisah Hasan mengajarkan kita bahwa kejujuran dan kesabaran akan selalu membawa kemenangan. Fitnah dan kejahatan mungkin terlihat menang sejenak, tetapi kebenaran tidak akan pernah kalah, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insyirah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberi like, komentar, dan subscribe agar channel ini dapat terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.